Perkenalkan, nama saya Nudi Basar Manurung. Saya akan menjelaskan materi UTS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, di mana materi paparan saya berjudul Strategi Indonesia Menghindari Middle Income Trap, dikaji dari kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Apa itu Middle Income Trap? Middle Income Trap ini pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007 dalam laporannya yang berjudul An Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth. Penyebab utama dari kondisi middle income trap ini, yang pertama adalah produktivitas yang stagnan, kemudian yang kedua inflasi yang rendah, yang ketiga ketergantungan pada komoditas, dan yang keempat kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai. Dalam kondisi ini, Indonesia memiliki tantangan untuk bertransformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Yang berikutnya adalah peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal ini merupakan prioritas pemerintah untuk mendorong produktivitas dan daya saing nasional. Salah satu upaya untuk keluar dari middle income trap yang tadi dari aspek kebijakan fiskal adalah meningkatkan kualitas belanja negara. Kualitas belanja negara dapat diterapkan pada beberapa aspek. Yang pertama adalah pendidikan dan kesehatan. Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM melalui investasi pendidikan dan layanan kesehatan yang merata sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua adalah infrastruktur dan digitalisasi. Indonesia harus mampu memperkuat konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan percepatan transformasi digital di seluruh sektor ekonomi. Yang ketiga, R&D atau Research and Development serta industri manufaktur. Indonesia harus mampu mendorong penelitian, pengembangan, dan industri manufaktur bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada komoditas. Berikutnya adalah reformasi fiskal dan industrialisasi. Reformasi fiskal dan industrialisasi ini dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi. Salah satu reformasi fiskal yang dapat dilakukan adalah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan dengan cara perluasan basis pajak, digitalisasi administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, dukungan industrialisasi. Dukungan industrialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan insentif untuk industri teknologi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan kendaraan listrik, dan percepatan ekonomi digital. Dampak yang diharapkan dari reformasi perpajakan dan dukungan industrialisasi ini, yang pertama adalah diharapkan investasi meningkat secara signifikan, kemudian lapangan kerja bertambah luas, kemudian pendapatan negara lebih kuat, serta daya saing ekonomi menjadi meningkat. Berikutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Kebijakan moneter ini memiliki fokus utama. Yang pertama adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, yang kedua menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan yang ketiga adalah menjaga kepercayaan investor domestik dan investor asing. Mengapa hal ini penting dilakukan dari segi moneter? Karena inflasi dan nilai tukar yang stabil menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Bank Indonesia berperan sebagai penjaga stabilitas makroekonomi nasional melalui kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengawasan sistem keuangan. Untuk keluar dari middle income trap, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk melakukan upaya penguatan sistem keuangan. Untuk melakukan penguatan sistem keuangan ini, ada beberapa strategi moneter jangka panjang dan pembiayaan produktif yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pendalaman pasar keuangan. Dilakukan dengan cara pengembangan pasar obligasi domestik dan perluasan instrumen investasi. Kemudian memberikan kredit produktif di sektor industri manufaktur dan sektor UMKM. Dampak yang diharapkan
Dari upaya ini adalah yang pertama, peningkatan produktivitas nasional, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan daya saing sektor real, dan yang terakhir adalah ekspansi sektor teknologi dan inovasi. Selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, upaya pemerintah Indonesia untuk keluar dari middle income trap juga berupa utang luar negeri yang dilakukan. Nah, utang luar negeri ini dilakukan dengan prinsip dan prioritas pengelolaan utang yang produktif. Utang yang dilakukan atau yang diambil oleh Indonesia itu dipakai untuk investasi produktif. Utang digunakan untuk investasi produktif dengan menjaga rasio utang tetap aman dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Utang juga dilakukan atau diambil untuk menjaga kemandirian valuta, mengurangi ketergantungan pada utang valuta asing, serta memanfaatkan transfer teknologi dari kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas nasional. Seperti yang saya sebutkan tadi, utang luar negeri diambil untuk pemakaian investasi produktif, di mana pemakaian utang luar negeri ini dipakai dengan skala prioritas penggunaan, seperti penggunaan untuk infrastruktur, pendidikan, energi, dan teknologi digital sebagai sektor utama penerima manfaat utang luar negeri untuk mendorong produktivitas. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi atas seluruh paparan yang sudah saya paparkan tadi. Untuk menghindari middle income trap, pemerintah Indonesia harus memiliki strategi menyeluruh menuju Indonesia maju. Dari aspek fiskal, Indonesia harus mampu fokus pada SDM, infrastruktur, dan industrialisasi. Dari aspek moneter, Indonesia harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dan pembiayaan yang produktif. Dari aspek utang luar negeri, Indonesia harus mampu berhutang untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Dari ketiganya ini, kombinasi ketiganya ini diharapkan mampu untuk menghindari middle income trap. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silakan disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan khususnya kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.